Kedengeran kan ya? Suaraku aman? Kedengeran kok. Oke, sebentar. Aku share screen dulu ya, teman-teman. Sebentar. Soalnya koneksinya agak ini nih, rada-rada nih, teman-teman. Sebentar ya. Oke, sebentar. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah terlihat ya? Udah, Kak. Oke, mantap. Oke, teman-teman. Selamat siang semuanya. Senang banget bisa ketemu lagi nih kita nih. Aku udah lama nih nggak tegur sapa sama kalian. Yang mau UTS, yang lagi UTS, yang akan UTS, semangat semua. Sumpah, semangat semua ya. Jangan ngantuk-ngantuk belajarnya. Ini aku cuma 15 menit kok, nggak akan lama. Jadi kalian nanti yang masih nggak ngerti, kalian bisa nanya ke tutornya sama kakak-kakak yang cantik dan ganteng habis ini. Oke, teman-teman. Kayaknya udah mulai agak ngantuk-ngantuk gimana ya. Kita coba stretching dulu aja mungkin ya. Aku ajak kalian untuk tarik nafas dulu. Buang. Tengok kanan. Salah. Tengok kiri. Tengok kanan. Tengok atas. Tengok bawah. Nah, stretching dulu tangannya. Biar fleksibel kita. Oke, langsung aja kita mulai. Daripada lama-lama. Oke, materi 15 menit hari ini nih teman-teman. Kita akan bahas investasi diri sendiri. Apa sih investasi diri sendiri? Oke, aku akan jelasin. Yang pertama, kita akan mulai dari definisinya ya teman-teman. Investasi adalah suatu kegiatan yang memerlukan pengorbanan dengan harapan pada waktu mendatang seluruh pengorbanan yang telah dilakukan dapat menjadi sebuah keuntungan jangka panjang, teman-teman. Jadi maksudnya itu kita itu investasi itu adalah kegiatan kita melakukan suatu pengorbanan di mana kita berkorban sekali atau beberapa kali, nanti keuntungannya itu bahkan berkali-kali lipat buat kita, kayak gitu teman-teman. Terus pengorbanannya itu apa sih Kak? Pengorbanannya itu dapat berupa waktu, pikiran, tenaga, dan masih banyak lagi. Jadi mungkin kalian pernah dengar kata-kata investasi di iklan, di Binomo, di Bit, atau di apa yang keuangan-keuangan itu ini beda guys. Ini investasi untuk diri kita sendiri. Jadi contohnya nih, aku pingin bisa belajar, aku pingin bisa mempunyai public speaking yang bagus. Oke, aku akan melakukan investasi kepada diriku sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara aku meluangkan waktu setiap hari selama 10 menit untuk berlatih public speaking. Oke, selama 10 menit setiap hari dengan jangka waktu 6 bulan. Berarti dalam waktu 6 bulan, dalam waktu 6 bulan, setiap harinya dalam 10 menit, aku akan berlatih public speaking. Di mana setelah 6 bulan nanti, kemungkinan aku udah jago banget nih public speaking. Aku udah bisa ngisi iklan, udah bisa jadi MC, udah bisa jadi pembawa acara. Wah, udah bisa banyak banget lah keuntungannya. Jadi kayak gitu sih konsep eh, minimalisnya kayak gitu, teman-teman. Selanjutnya, Kak, maksudnya apa sih Kak? Aku masih nggak ngerti investasi pada diri sendiri tuh investasi di apa? Kita harus gimana? Kita harus ngapain? Oke, aku akan jelasin. Jadi teman-teman, yang aku maksudkan di sini adalah kita investasi diri kita sendiri dengan soft skill yang ada. Soft skill itu apa sih Kak? Yaitu ilmu-ilmu yang kita nggak pelajarin di sekolah ya. Misalnya kayak ilmu public speaking, itu di sekolah jarang banget diajarin. Terus critical thinking, networking, programming, tuh itu biasanya nggak ada sih di sekolah. Coding juga nggak ada. Collaborating, design, time management tuh nggak ada tuh. Terus selling, bisnis, promosi kayak gitu-gitu. Itu kan nggak diajarin di sekolah ya, teman-teman. Jadi di sini yang dimasukkan investasi adalah kalian belajar untuk mendapatkan skill-skill soft skill yang ada. Jadi kayak misalnya kalian ingin jago public speaking, ya udah kalian meluangkan waktu selama yang aku kayak tadi 10 menit sehari untuk latihan public speaking selama 6 bulan misalnya. Itu adalah contoh investasi kepada diri sendiri. Dimana jika kalian berinvestasi pada diri kalian sendiri, kemungkinan nilai jual harga diri kalian, bukan harga diri ya maksudnya, nilai jual kalian untuk di pasar, untuk misalnya kalian mau jadi ketua OSIS nih. Oh, kalian jago public speaking, mungkin kalian akan jadi ketua OSISnya dibanding teman-teman yang lain. Jadi upgrade yourself, guys. Kayak gitu. Soft skill itu juga banyak banget ya macam-macam teman-teman. Jadi di sini cuman salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat contoh yang aku cantumin di slide ini. Padahal aslinya banyak banget. Kalian bisa cari di internet, di YouTube, dimanapun kalian bisa cari. Ini, waduh, sekarang zamannya udah enak banget ya. Kalian bisa nyari di YouTube. Dulu zaman zaman ayah kita, zaman ibu kita dulu belajar dari mana gitu kan? Listrik belum ada, laptop belum ada.
Kayak gitu. Sekarang kalian udah enak, kita tinggal nikmatin, kalian bisa belajar dari manapun. Oke, selanjutnya. Terus ada yang nanya nih, Kak, soft skill yang cocok buat kita tuh apa ya? Kak, soft skill yang bagus untuk anak SMP apa ya? Kak, aku gini nih, aku kurang gini nih. Aku harus belajar apa ya? Gini teman-teman, di sini banyak yang salah konsep. Sebenarnya soft skill itu nggak harus kalian pelajarin semuanya. Di sini aku udah cantumin tuh di tulisan yang tengah tuh. Tulisannya adalah you free to choose. Jadi kalian tuh bebas untuk milih soft skill apapun yang kalian pingin gitu. Jadi jangan jangan terpatok kalian harus apa. Kalian harus, oh aku harus umur segini, aku harus bisa public speaking. Umur segini aku udah harus punya leadership yang bagus. Umur segini aku udah bisa coding. Jadi jangan dipatokin kayak gitu teman-teman. Jangan. Jadi di sini aku pengen bebasin kalian untuk milih apapun soft skill yang ada. Semua soft skill itu bagus ya teman-teman. Karena itu positif semua. Jadi jangan mengkotak-kotakan diri kalian. Kalian harus bisa. Enggak, kalian nggak harus bisa. Kayak kemarin materinya Kak Abing udah bilang, kalian tuh nggak harus bisa untuk semuanya. Karena setiap anak itu punya jalannya masing-masing, intinya kayak gitu lah. Sama soft skill juga gitu. Kalian nggak harus menguasain semuanya yang ada di slide ini. Mungkin salah satu, salah dua, salah tiga udah bagus gitu. Jadi aku udah ngasih tau ke kalian, kalian bebas milih soft skill apapun yang kalian pingin. Gak ada batasan, gak ada harus ini, gak ada harus itu, gak ada patokan umur harus gini, gak harus itu. Kalian bebas, yang penting kalian seneng, kalian konsisten, kalian niat, kalian tahu kebutuhan diri kalian apa untuk mempelajari soft skill tersebut. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kalau ada yang bilang harus, jangan gitu. Nanti kalian stres akhirnya. Nanti kalian stres, akhirnya kalian nggak jadi ngelanjutin pembelajaran kalian itu. Pokoknya dibawa enjoy aja, yang penting konsisten dan rutin. Itu aja teman-teman. Sumpah aku nggak ada, aku bisa belajar public speaking atau apa, itu bukan karena aku yang strict belajar, aku harus, enggak. Karena aku latihan setiap saat dimanapun aku mau latihan kayak gitu. Sama kakak-kakak yang lain juga kayak gitu sebenarnya. Oke lanjut. Nih, ini juga penting ya teman-teman. Aku udah ngomong tadi ya. Jadi jangan batasi diri kita dari hal positif. Eh, Kayak gini contohnya. Maksudnya apa sih Kak? Jangan batasi diri kita dari hal positif. Kayak gini. Aku adalah aku mahasiswa di prodi arsitektur, di mana di prodi arsitektur itu selain kita belajar tentang cara ngedesain bangunan, kita juga dituntut memiliki public speaking yang bagus. Nah, ada beberapa temanku yang emang dia public speakingnya kurang, dan akhirnya mereka itu menganggap kalau diri mereka itu nggak apa-apa untuk tidak bisa untuk memiliki public speaking yang bagus tuh nggak apa-apa, nggak bisa. Jadi yang penting menurut mereka adalah yang penting aku ini bisa mendesain bangunan yang bagus. Public speaking nomor dua kayak gitu. Padahal sebenarnya public speaking itu nggak ada negatifnya teman-teman. Makanya yang aku bilang jangan batasi diri kalian dari hal positif. Coba bayangin temanku itu andaikan dia mempunyai growth mindset yang bagus, dia memiliki sudut pandang yang terbuka, pastinya dia akan menerima hal itu. Oh, aku kurang nih di public speaking. Padahal jurusanku ini membutuhkan public speaking yang bagus juga. Oke deh, aku belajar sama temanku yang jago. Nah, itu adalah contoh growth mindset. Jadi jangan, misalnya kalian nggak bisa nih akan hal sesuatu. Ada dua kemungkinan. Mungkin emang bukan bakat kalian di situ, bukan minat kalian dan bukan bakat kalian. Tapi, ataukah yang kemungkinan kedua, ataukah kalian malas untuk mempelajari hal itu. Jadi sebenarnya kalian suka, tapi kalian kayak ogah-ogahan gitu. Ah, enggak deh, kayaknya enggak deh. Jadi jangan cepat nyerah ya teman-teman. Kayak gitu. You free to choose everything you want to be. Kalian bisa jadi apapun yang kalian mau, asalkan kan kalian niat. Dan juga mulai kenali diri kalian sendiri. Kalian tuh sukanya apa? Minat kalian tuh di mana? Kalian mau belajar programming itu buat apa ya? Oh, aku tuh memang suka programming, aku mau jadi programmer ke depannya. Jadi aku harus belajar dari sejak SMP nih programming. Bahasa bahasa JavaScript, Python, segala macam. Itu juga boleh. Jadi intinya adalah investasi pada diri sendiri itu adalah investasi pada soft skill, kemampuan teman-teman sekalian yang nggak dipelajarin di sekolah. Apa aja yang harus dipelajarin? Bebas. Teman-teman terserah mau milih apapun. Banyak di YouTube, banyak di BB juga ada. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Ini juga penting nih. Not what, but how. Yang terpenting itu bukan apa skillnya, tapi bagaimana cara mempelajarinya. Jadi aku udah bilang nih, investasi terbesar adalah di soft skill. Soft skill itu cuman apanya doang, teman-teman. Jadi cuman kayak nama objek, public speaking, programming, coding. Itu cuman apanya doang, cuman what-nya doang. Tapi yang lebih terpenting itu adalah bagaimananya.
Terus ada pertanyaan nih, kenapa gitu Kak? Masa iya sih? Berarti soft skill yang tadi nggak penting gitu, yang tadi kakak jelasin nggak penting gitu? Nggak gitu teman-teman. Jadi aku akan jelasin maksudnya tuh apa ya? Kenapa eh, cara itu jauh lebih penting dibandingkan eh, subjeknya, apanya, kayak gitu. Nih, your greatest investment is know yourself and know how to learn. With that, you will know anything and everything easily. Jadi investasi yang terbesar itu yang paling terbesar nih ya teman-teman, aku kasih tahu rahasia nih, speak jangan diem-diem aja nih, kita aja. Yang paling besar adalah mengenal diri sendiri dan kita mengetahui cara belajar kita tuh kayak gimana. Kalau udah tahu dua hal ini, kalian mau belajar public speaking, kayak kalian mau belajar programming, kalian mau belajar basket, mau belajar taekwondo, karate, mau belajar apa lagi, silat, mau belajar musik, gitar, soft skill yang lain, udah gampang. Kalau kalian udah mengenal diri kalian sendiri dan kalian udah tahu cara belajar diri kalian tuh kayak gimana. Jadi sebenarnya yang tadi kan aku bilang, kalian bebas nih mau milih soft skill apa aja, aku nggak ngasih batasan dan nggak harus. Tapi untuk yang satu ini nih, dua subjek ini, know yourself and know how to learn, aku bilang itu harus. Kalian harus tahu diri kalian sendiri dan kalian harus tahu cara belajar diri kalian sendiri. Aku udah bilang itu harus. Itu soft skill yang harus kalian miliki. Karena itu investasi terbesar dari kalian. Ini aku udah ngasih tau caranya nih ya. Jadi bukan rahasianya untuk jadi sukses, bukan pinter public speaking, bukan pinter programming, bukan penting apa. Itu nomor dua. Nomor satunya ini nih, ya. Teman-teman bisa catat nih, bisa difoto, bisa di screenshot segala macam. Oke teman-teman, aku lanjut. Nah, nih sobat BB, kalian harus mendengarkan ini. Nih, Om Deddy udah marah nih, Om Deddy Corbuzier nih. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Nih ya, aku kasih tahu dari dasar. Pada dasarnya, manusia itu tidak suka disrupsi. Perubahan yang terlalu banyak rasanya tuh nggak nyaman aja gitu. Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Kalian mau belajar nih, skill bahasa Inggris. Oke, beli buku bahasa Inggris, beli buku grammar. Baru seminggu, tiba-tiba udah, aduh males nih. Karena kalian itu nggak suka ada perubahan baru itu. Pada dasarnya tuh kayak gitu. Orang tuh lebih suka cenderung di zona nyamannya dibandingkan zona-zona yang baru gitu, yang membuat kita capek gitu. Kenapa sih kita nggak suka kenapa sih hal itu bisa terjadi? Ini karena adanya resistensi, teman-teman. Resistensi adalah perasaan melawan dalam diri kita pada saat ingin melakukan sesuatu yang kita tahu itu sangat penting untuk diri kita. Misalnya kayak tadi, contohnya bahasa Inggris. Kalian udah beli buku grammar, udah beli buku ini, baru seminggu kalian udah males. Padahal kalian tahu nih, itu tuh penting sebenarnya buat kalian. Kalian tahu kalau kalian nggak belajar bahasa Inggris, mungkin kalian nggak bisa masuk SMA yang favorit, nggak bisa dapet beasiswa misalnya. Padahal kalian udah tahu tuh pentingnya itu, tapi kalian, aduh, nggak deh, malas deh tidur aja. Itu sering banget terjadi. Nah, di sini aku akan kasih tahu gimana sih caranya agar resistensi ini bisa diturunkan. Jadi kalian bisa lebih fokus untuk belajar soft skill yang kalian pingin. Kayak gini. Caranya kayak gini. Ada 4 cara. Yang pertama, systematic changes. Yang kedua, Keystone habit. Yang ketiga, consequence. Yang keempat, sharing. Nih, di screenshot dulu nih teman-teman. Nih, foto nih, di foto. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Oke. Yang pertama, systematic changes. Yang pertama, ada 4 step nih. Yang pertama, know yourself. Yang tadi aku bilang, kalian harus tahu kan mau belajar apa, apakah itu sesuai dengan diri kalian sendiri, apakah kalian minat, segala macam. Know yourself. Yang kedua, make sure. Kalian pastiin lagi, apakah itu benar. Mungkin kalian bisa tanya ke orang tua, tanya ke teman, apakah ini benar ya? Kayak gitu. Yang ketiga, set goals. Set tujuan kalian. Misalnya, dengan belajar bahasa Inggris, aku diharapkan bisa ngomong bahasa Inggris lancar kayak bule-bule, bisa dapat beasiswa, bisa keluar negeri, kayak gitu. Terus yang keempat, set the strategy ini penting banget. Set the strategy ini penting banget. Tapi aku mau ngasih tahu ya, jangan terlalu strict sama strategi. Karena kebanyakan orang gagal tuh karena strategi yang strict. Misalnya, sehari harus 3 jam belajar bahasa Inggris. Udah deh, aku yakin cuma 5 hari doang itu betahnya. Habis tuh ke depannya udah ini. Bertahap aja teman-teman, jangan langsung digeber kayak gitu. Pelan, 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 pelan. Yang penting pasti. Terus yang kedua, consistent habit. Eh, apa sih consistent habit? Ya konsisten habits itu merupakan yang merubah kita. Nih aku mau sorry, aku mau kasih penjelasan. Yang merubah kita itu bukan satu atau dua strategi perubahan yang kita rancang tadi, bukan teman-teman. Melainkan perubahan itu datang dari sebuah kebiasaan baru yang dilakukan secara terus-menerus dan konsisten.
Jadi kan kalian di sebelumnya udah buat strategi nih. Kalian buat strategi banyak, ada 10, ada 7. Nah, sebenarnya itu nggak terlalu ngaruh, teman-teman. Yang paling ngaruh adalah konsisten. Jujur deh, konsisten. Kalian sehari 1 menit, 2 menit, 5 menit aja belajar bahasa Inggris setiap hari, dengar video selama 6 bulan, selama 3 bulan, udah aku yakin kalian akan ini nih, udah mulai kebangun bahasa Inggrisnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian nggak yakin, kalau kalian masih ragu-ragu, kalian bisa nih nyoba nih. Aku ngasih dare ke kalian. Di bawah ada tulisan tes diri kalian dengan 5 minute routine. Aku coba ngedare kalian dengan sehari aja 5 menit olahraga setiap pagi. Pagi 5 menit olahraga. Aku pengen lihat deh, kalian itu bener nggak sih bisa rutin selama 5 menit, 5 menit aja setiap pagi hari olahraga. Stretching aja, teman-teman. Andaikan teman-teman full, oke, 50% aku yakin ke depannya teman-teman untuk mempelajari soft skill akan konsisten. Tapi kalau misalnya 1 minggu ada bolong-bolong ya, nah itu warning buat kalian teman-teman. Berarti kalian kurang konsisten dalam melakukan sesuatu. Jadi sebelum mempelajari soft skill, sebelum ikut kelas, sebelum ikut webinar, sebelum yang lain-lain, kalian harus ngetes diri kalian dengan 5 minute routine ini. Apakah kalian cukup konsisten? Nah, kayak gitu. Yang ketiga ada konsekuen. Nah, ini adalah konsekuensi ya teman-teman. Terapkan konsekuensi yang realistis apabila tidak atau gagal melakukan rutinitas baru tersebut. Jangan terlalu strict atau ekstrim karena kemungkinan akan gagal semakin besar. Maka dari itu, mengenali diri sendiri sangatlah penting. Nah, baik lagi, know yourself itu penting banget. Jadi kalau nyiptain konsekuensi itu jangan yang, aduh aku lupa belajar bahasa Inggris nih selama 10 menit dalam 1 hari. Oh, besoknya aku harus belajar 3 jam. Nah, jangan kayak gitu teman-teman. Yang realistis aja. Kalian harus kenalin diri kalian sendiri. Apakah kalian akan, jangan sampai gara-gara konsekuensi, kalian terbebani, stres, akhirnya nggak ngelanjutin uh, materi tersebut gitu. Yang normal-normal aja, jangan digeber, jangan terlalu gimana gitu. Nggak ada yang ngejar kalian kok. Kalian tuh berdiri sendiri kok, berdikari. Jangan terlalu gimana gitu. Santai aja. Nah, yang terakhir ada sharing. Bagikan pengalaman prosesmu ke orang tua, teman dekat, atau siapapun yang menurut kamu ia dapat mendengar ceritamu dengan baik. Hal ini sangat direkomendasikan karena dengan sharing kamu akan mendapatkan evaluasi, apresiasi, atau motivasi, di mana hal ini dapat terus menjaga kestabilan emosional dan rutinitas baru kamu. Jadi, kalau ada prosesnya, ceritain aja ke orang. Siapa tahu orang itu kayak, wah gila, hebat banget kamu. Akhirnya kamu kan terpacu semangatnya untuk terus tetap berkarya dan belajar hal-hal tersebut. Kayak gitu, teman-teman. Dan ini sharing juga gak kalah penting. Dah selesai, teman-teman. Materinya itu aja dari aku. Untuk kekurangannya, aku mohon maaf banget. Kalau aku ngomong kecepatan, sorry banget karena berkaitan dengan waktu. Kalau teman-teman masih kurang ngerti, bisa PC aku aja, nggak apa-apa. Yang penting semangat terus buat UTS-nya, semangat terus belajar di BB. Ajakin teman-teman kalian nih buat belajar, karena hari ini seru banget belajar. Udah itu aja. Makasih ya semuanya teman-teman. Aku kembali lagi ke hostnya. Silahkan, Tata.